Hai Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah happening, ada fakta-fakta penyebab Mpo Alpa menghembuskan nafas terakhir. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja ini dia. Besti, belum lama ini dunia hiburan tanah air kehilangan sosok Nina Carolina alias Mpo Alpa. Menurut Tika, asisten mendiang Mpo Alpa, majikannya itu meninggal dunia di tengah berjuang melawan kanker payudara selama 2 tahun terakhir. Namun banyak publik yang tidak tahu lantaran mendiang Mpo Alpa meminta agar orang-orang terdekat merahasiakan hal ini kepada publik. Jadi beliau itu semenjak hamil 4 bulan divonis sama dokter itu mengidap kanker payudara. Cuma kenapa dari pihak Mpo nggak mau ngasih tahu itu, karena Mpo selalu bilang belum waktunya. Nanti kalau memang sudah waktunya, gue sendiri yang bakal speak up, dia bilang. Tika menjelaskan dokter memvonis Mpo Alpa mengidap penyakit kanker dalam keadaan hamil 4 bulan nih Besti. Karena keadaan ini, Mpo Alpa harus menjalani proses pengobatan kanker di tengah mengandung anak kembarnya. Tapi dalam keadaan hamil beliau harus ngikutin kemoterapi. Itu yang bikin beliau sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena dokter bilang beliau mengandung anak kembar. Dan ini nggak semua orang perempuan bisa hamil kembar. Tapi Allah punya kuasa, beliau hamil kembar, tapi harus sembari menghadapi penyakit yang mungkin bisa dibilang luar biasa gitu kan. Dan beliau pula harus nutupin semua itu. Di depan kamera harus ceria, dan mungkin teman-teman juga merhatiin, Mpo sehat kok, Mpo tuh sehat kok, nggak gimana-gimana. Pasti berpikir seperti itu. Kita pun sama, beliau itu semangatnya luar biasa, dan beliau nggak pernah nih syuting. Saya selama ikut beliau di 8 bulan ini nggak pernah beliau tuh nyeletuk, aduh Tika gue capek, nggak pernah sama sekali dia bilang capek. Tika mengatakan jauh sebelum hamil, Mpo Alpa telah merasakan ada benjolan di daerah payudara. Tapi karena takut menerima kenyataan pahit, ia menahan untuk tidak menindaklanjuti pemeriksaan. Sebenarnya memang sebelum hamil pun, sebelum dia tahu dia hamil, memang dia sering ngeluh. Tika nih di sini gue ada benjolan apaan ya gitu kan. Saya sebagai perempuan, saya selalu bilang periksa, jangan disepelein. Kita perempuan loh, saya selalu bilang begitu. Tapi enggak, gue takut. Ntar kalau misalnya dikasih tahu sama dokter gue begini, ntar gue kepikiran. Meski merasakan sakit dan capek yang luar biasa, Tika mengatakan jika Mpo Alpa tak ingin terlihat sakit. Hal ini ia alihkan dengan penampilan yang selalu ceria dan happy di depan kamera. Karena setiap beliau merasa panas, beliau merasa gerah, itu luar biasa kata dia. Itu rasanya panas, perih, kayak ditusuk-tusuk jarum. Tapi di depan kamera ya seakan-akan nggak apa-apa, gue baik-baik aja, dia selalu gitu. Gak kebayang banget ya Besti, seperti apa sakit yang ditanggung almarhumah. Dan yang bikin iri dalam keadaan sakit, ia bisa menahan rasa sakitnya nih Besti. Tak sanggup lagi menahan rasa sakit, akhirnya ia memutuskan untuk menjalani pengobatan hingga ke negeri jiran. Jalanin kemo di rumah sakit Malaysia itu kan, itu kebetulan di Penang. Nama rumah sakitnya saya nggak tahu apa. Itu kan bikin rontok rambut kan. Itu rambutnya sampai pelontos, sampai selembar pun nggak ada rambut, nggak tersisa sama sekali, bersih semuanya. Ternyata yang rontok bukan cuma rambut, alis, bulu mata, keti, semuanya rontok. Akibatnya, Mpo Alpa harus kehilangan mahkotanya sebagai wanita. Tapi tak ingin semangatnya patah, ia pun berusaha menutupi rambut pelontosnya itu dengan menjajal dan membeli rambut palsu alias wig. Mpo, kenapa sih Mpo pakai wig gini? Pasti teman-teman juga pada bertanya-tanya dong, Mpo Alpa kenapa sih sekarang pakai wig? Kenapa sih kok hari ini rambutnya panjang kriwil, terus besoknya pendek, besoknya begini? Kok pakai wig sih, kenapa? Karena rambut beliau rontok.
karena jalanin kemoterapi itu lumayan lama di Malaysia, setahun lebih ya. Itu rontok habis sampai rontos rambutnya. Dan saya pribadi ngelihat pas yang lagi puntus-puntusnya itu tuh saya nangisnya gini, ya ampun, luar biasa, semangat, kuat banget nih orang gitu. Itu sama sekali nggak kelihatan gimana-gimana. Dan setiap dia pakai wig, dia nyoba wig yang begini. Ketika gue cantik nggak? Cantik banget, sumpah cantik. Ketika gue pantas nggak pakai yang gini? Pantas. Ketika gue pengen yang begini, gue pengen. Saya sampai nemenin beliau nyari wig itu sampai muter-muter mall. Pantas aja selama ini gaya rambut Mpo Alpa berubah-ubah terus ya Besti. Sekarang pendek, besoknya udah panjang lagi nih. Puncak kesakitan yang dialami Mpo Alpa ketika menjalani pengobatan ke Penang, Malaysia nih Besti. Di mana benjolan yang awalnya keras berubah menjadi lunak. Bukannya menunjukkan perubahan untuk sembuh, justru muncul bintik-bintik kecil berair. Nggak merubah bentuknya, tetap seperti itu, tapi keras. Nah, pas yang di Malaka justru udah bisa dipegang, udah empuk, cuma sempet tumbuh kayak bintil-bintil kecil itu berair, dan kemarin sempat pecah. Itu yang bikin beliau nggak bisa tidur. Mendapati kondisi semakin tak terkontrol, Mpo Alpa dan pihak keluarga pun memutuskan untuk menjalani operasi di Malaysia. Namun karena batuk yang tak kunjung sembuh, pihak dokter dari Malaysia menghentikan proses operasi. Alhasil, Mpo Alpa pulang ke Indonesia dan memilih melanjutkan pengobatan di salah satu rumah sakit khusus kanker. Namun di tengah menjalani pengobatan, kesehatan Mpo Alpa menurun drastis. Harusnya kan kemarin di tanggal 2 Juli beliau kan udah terbang tuh ke Malaka, udah berangkat. Ternyata nyampe di Malaysia disuruh pulang. Padahal udah dirawat inap, dia udah nginap, tapi disuruh pulang. Kenapa? Batuk. Gara-gara batuk itu beliau nggak bisa dioperasi. Itu akhirnya kata dokter disembuhin dulu batuknya. Nanti kalau batuknya udah sembuh, kamu balik lagi ke sini. Nah, itu batuk itu kenapa gitu nih, bandel nih, nggak mau ini, udah minum obat, bahkan di sana udah ke dokter paru-paru, katanya cuma ada bakteri sedikit doang di paru-paru, tapi kok batuknya sampai berlarut-larut kayak begini kata dia gitu. Ya udah, minum obat ini udah, dari dokter ini udah, minum begini, bla bla segala macam, batuknya makin jadi. Tapi batuknya itu bukan batuk yang berdahak kayak suara kodok, itu enggak, dia cuma gitu-gitu doang. Nah, kemarin pada saat di rumah sakit Darmanis itu dikasih antibiotik sama dokter supaya dahaknya keluar. Masuklah nih antibiotik. Tiba-tiba beliau nggak bisa rebahan, tidurnya nggak bisa rebahan, dia minta duduk karena batuknya terus-terusan nggak mau berhenti. Dahaknya keluar, tapi ada sedikit bercak darah. Makanya dari situ saya lari ngomong sama suster ini gimana? Pasien atas nama Ibu Nina, batuknya ada bercak darah sedikit. Memang sih nggak yang merah darah, agak orange. Itu 2 kali. Malamnya warnanya coklat, paginya orange. Diambil sampelnya sama suster, dibawa ke lab. Sampai detik ini saya nggak nanya itu apa. Ya akhirnya yang memang kemarin, kalau memang kondisinya batuknya udah lumayan reda, sebenarnya mau berangkat, karena di tanggal 10 itu dokternya udah ada. Kemarin kan sempat cuti tuh, jadi di tanggal 10 itu dokternya udah ada, tapi beliaunya batuknya belum sembuh, jadi mau nggak mau tetap di ini. Di sisi lain, suami Mpo Alpa, Mas Idung, mengungkap detik-detik sebelum mendiang istrinya menghembuskan nafas terakhir, di mana kondisi terakhir Mpo Alpa sudah mulai susah bernafas, buntut dari kanker payudara yang diidapnya. Ke paru kata dokter sih. Ke paru tuh. Iya, ke paru. Lebar ke paru. Jadi napas berat, agak berat tuh. Nah yang drop-dropnya sebulan yang lalu tuh drop-dropnya tuh. Tapi tetap kan berkembangnya kita berobat tuh berjalan gitu. Berjalan ya setiap 2 minggu sekali berobat, 3 minggu sekali kita berobat kayak gitu. Jalannya cepet kayak gitu. Karena kan juga kalau nggak aktivitas malah makin
nyeri katanya. Kalau aktivitas ketemu temen-temennya dia makin hilang rasanya kayak gitu, jadi nggak mikirin penyakitnya kayak gitu. Emang orangnya super ya gitu. Kalau belum udah banget sakit nih ya dia mah masih mau jalan orangnya gitu. Jadi nggak, kata dia jangan dimanja punya penyakit kayak gitu prinsipnya, kita malah jadi tambah sakit kayak gitu, digerakin harus banyak gerak kayak gitu. Dan puncaknya Po Alpa yang mengalami kesulitan bernafas akhirnya mencabut selang oksigen sendiri. Tak sampai di situ, almarhumah juga tak bisa beristirahat dengan tenang. Melihat sang istri yang semakin gusar, Mas Idung akhirnya memeluk dan menuntun sang istri mengucap kalimat syahadat hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Iya, bilang Pak ini copotin ya, Mama nggak kuat napas udah di sini gitu. Sempat ngomong gitu. Ngomong. Malamnya jam 2 tuh tidur udah nggak begini, tadi tidur lagi di tempat meja makan begitu tuh di rumah sakit, tadi tidur apa Mas? Suruh tidur di sampingnya. Jangan ini sempit gitu. Usapin aja ya. Iya kan ngomongnya 1 2. Iya gitu doang. Usapin gitu kan, usapin udah dingin. Udah dingin ini ya. Makin kemarin makin sini dinginnya kayak gitu. Makin ke kaki tuh jam abis subuh ke kaki tuh udah mulai tuh dingin. Dingin tuh udah mulai gelisah Pak, tidur sini. Panggil suster kan. Suster kata dia gitu kan, ngomong sama dia pakai apa tuh, pakai handphone aja. Kalau mah pakai handphone aja, katanya nggak boleh ngomong terlalu banyak karena kan napasnya takut keganggu lagi gitu. Pakai handphone panggil suster, ini napas sesak gitu. Akhirnya diganti alat tuh sama suster, oksigen yang paling besar ya gitu. Akhirnya jam 7 udah mulai tuh gelisah banget gitu. Sini lagi, balik lagi, tidur lagi begini, balik lagi, diganjel bantal. Itu udah dingin tuh semuanya. Udah mulai jam 8 tuh ini nyopotin ini nih oksigen sendiri. Oksigen kita selimutin, udah dibuangin sama dia, selimut lagi dibuang gitu. Udah nggak mau ngomong tuh, cuman ngomongnya cuman Pak ini nggak kuat nih, dapat copotin aja ya Mama, ini udah apa udah di sini gitu. Udah begitu tuh, udah gitu peluk, Wah ini nggak kuat gitu, peluk aja, peluk ikutin ya, cuman sampai la ilaha illallah, cuman sampai Allah gitu merem, udah habis. Kata dokter kita upayakan, silakan dokter kayak gitu, biar medis juga ketahuan kan maksudnya memastikan nih udah masih ada apa enggak gitu. Ternyata emang udah nggak ada. Tapi nih Besti, di tengah duka mendalam masih dirasakan pihak keluarga, cerita pengalaman mistis yang dialami Po Alpa kembali viral di media sosial. Dalam pengakuannya, Po Alpa mengaku hampir menjadi korban teman makan teman nih Besti. Intinya gini, temen gue ini mau misahin gue sama laki gue, karena laki gue udah ngimpi foto gue sama foto gue, laki gue sama gue udah dipisah di laut. Segitu jahatnya ya. Biar kenapa? Lu mau tau nggak biar kenapa? Biar apa? Biar duit gue akan ngalirnya ke dia terus, ke temen gue. Pasti temen lu nonton. Karena lu mau tau nggak, gue dikasih apa? Gue dikasih duit 10 ribuan sama dia, duitnya serian 12. Gue disuruh taruh di dompet. Iya, sampai begitu. Tuh, sama tasbih. Lu mau tahu tasbihnya buat apa? Buat apa? Jadi dia kasih tasbih ke gue, dia nyuruh gue itu tasbih itu taruh digantungin di mobilnya. Ternyata niatnya dia si tasbih itu biar ngebalikin gue di mobil biar gue gitu. Apa? Sontak saja, pernyataan Po Alpa ini menuai asumsi publik yang mengaitkan kematian Po Alpa dengan kejadian mistis tersebut. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi yang lebih seru lagi. So, tetap di Celebrity Fresh.